bergerak berbagi untuk negeri. Kepada yang kami hormati Ibu Siti Maimunah selaku Ketua Gugus RA Kartini, kepada yang kami hormati pula semua kepala sekolah TK, KP, beserta semua pendidiknya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali dalam pertemuan rutin AKP Gugus RA Kartini yang pada hari ini yang bertugas dari TK Aisyah Pulau Satu. Dan pertemuan di pagi hari ini nanti artinya dengan siang itu. Karena itu bermanfaat buat kita semua. Baik, bunda-bunda di sini saya akan membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. yang kedua kultum dan inti, yang ketiga isian kegiatan, yang keempat lain-lain, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah teman-teman semua, untuk menyingkat waktu, mari pertemuan di siang hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi pertemuan nanti semakin menambah ilmu buat kita semua, bermanfaat buat kita semua. Untuk acara yang kedua yaitu kultum sekaligus inti yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Maimunah selaku Ketua Gugus RA Kartini dan selaku tuan rumah. Kepada Bunda Siti dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu pengurus maupun anggota Gugus RA Kartini yang kami hormati, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan kegiatan rutin kita yaitu KKG di Gugus Kartini. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini membawa keberkahan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan kita, penuntun kita dari kegelapan pada cahaya. Dan mudah-mudahan kita semuanya besok di yaumul akhir nanti bisa bertemu dengan Rasulullah dan kita diambil sebagai umat beliau. Allahumma amin. Ibu sekalian, mungkin ini nanti mohon maaf ya, saya minta dengan sangat untuk bisa ingin mengikutinya sampai selesai, dan mungkin saya nggak akan untuk banyak karena nanti di sini dari Bu Eni ada kegiatan dan sekaligus mewakili kegiatan dari TK Aisyah Pulau Satu. Saya selaku tuan rumah yang bertugas, mohon maaf ya sebesar-besarnya apabila banyak sekali kekurangan dalam hal tempat pelayanan dan juga sebagainya. Mohon maaf, meskipun sudah kami usahakan untuk sebaik-baiknya, tapi tetap saja banyak kekurangannya. Terima kasih juga kepada teman-teman untuk atas kerjasamanya. Ibu sekalian, saya mungkin cuma 3 menit saja maturnya karena nanti jam 11 Bunda ini mulai jam 12 nanti selesai. Mudah-mudahan nanti nggak terkendala adzan ya, insya Allah ya. Itu aja, monggo untuk informasinya yang lain dari saya nanti mungkin akan saya sampaikan di akhir mawon ya. Di akhir mawon, dan mungkin untuk kultum juga nanti di akhir mawon karena kita ngoyak jam. Kok susu toh? Karena memang ini nanti mau diambil 1 jam full dan nanti mau diupload ya Bunda ya, dikirim. Jadi ya mohon kerjasamanya dan mohon permaklumannya aja Bunda ya. Mungkin dari saya cukup saja. Waktu saya serahkan pada pembawa acara. Eni, kepada Bunda Eni, waktu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Siti Maimunah SPD selaku Ketua Gugus RA Kartini. Yang kami hormati ibu-ibu pengurus dari Gugus RA Kartini.
Kartini, yang kami hormati Ibu Kepala Anggota Gugus RA Kartini, dan yang kami hormati dan kami sayangi juga rekan-rekan guru anggota dari Gugus RA Kartini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmatnya kepada kita sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan gugus dalam keadaan sehat. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Baik ibu-ibu yang kami hormati, sebelumnya saya mohon izin untuk melaksanakan tugas saya. Yang pertama yaitu tugas untuk mengisi kegiatan gugus dari TK kami, yaitu TK Aisyah Pulau Sari 1 yang pada kesempatan hari ini bertugas gugus dalam pelaksanaan gugus. Kemudian yang kedua saya mohon izin untuk juga melaksanakan tugas saya sebagai CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Karanganyar, dan kebetulan ini sudah selesai di modul 1 sehingga saya harus melaksanakan kegiatan aksi nyata. Jadi ini adalah bentuk tugas saya baik dari sekolahan sebagai pengisi kegiatan, dan yang kedua sebagai aksi nyata saya dalam proses pelaksanaan pendidikan guru penggerak di Angkatan 7 ini. Dan nanti di sini itu saya melaksanakan tugas bukan berarti saya lebih pintar atau saya lebih mampu, namun saya berharap bahwa kegiatan ini nanti dapat bermanfaat, yang intinya kita itu saling berbagi, saling sharing. Nah nanti jikalau dalam proses pelaksanaan aksi nyata saya ini kurang pas, nanti bisa kita saling bertukar pengalaman, gitu nggih. Kemudian selain itu juga nanti mungkin di kesempatan berikutnya juga saya akan mohon bantuan dari teman-teman gugus, tapi karena nanti itu tugasnya seperti apa di sesi selanjutnya kan kami tidak tahu, jadi mohon kerjasamanya nih. Jadi mohon dukungannya juga, mudah-mudahan kegiatan PGP saya ini berjalan dengan lancar dan berhasil baik. Baik ibu-ibu yang kami hormati, di sini saya akan menyampaikan materi sebagai bentuk pengimbasan atau aksi nyata di modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Nah, terlebih dahulu saya perkenalkan saya Ensdiawati, CGP Angkatan 7 Kabupaten Karanganyar dari TK Aisyah Pulau Sari 1. Yang pertama yaitu pengertian dari budaya positif. Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif meliputi 6 hal, yaitu perubahan paradigma stimulus respon, konsep disiplin positif, keyakinan kelas, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Mungkin sebelumnya dari ibu-ibu semua sudah pernah mendapatkan pengalaman dari kegiatan PMM nih. Di kegiatan PMM itu ada yang pertama filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, dan banyak sekali materi yang ada di sana. Mungkin ibu-ibu sudah pernah mengetahui pengertian budaya positif ini sebelumnya. Selanjutnya, filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Maksud dari pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai
keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi ini berkaitan dengan kemandirian anak, budi pekerti anak dan karakter anak, sehingga kelak mereka menjadi manusia yang berdikari atau bisa memenuhi kebutuhannya, bisa hidup di masyarakat sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Kemudian selanjutnya, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Seperti yang sudah ibu-ibu lakukan di sekolah masing-masing, tentu ada kegiatan-kegiatan pembiasaan yang dilakukan itu untuk menstimulasi agar anak-anak bisa mandiri, menstimulasi agar anak-anak bisa bersikap atau berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Iya Pak tidak Ibu? Iya, atau mengadakan stimulus untuk menggali atau menstimulasi kemandirian dan budi pekerti anak. Selanjutnya, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar anak dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Jadi tugas kita itu hanya bisa menuntun apa yang menjadi kekuatan dari anak-anak kita. Setiap murid itu mempunyai kekuatan kodrat yang berbeda-beda, yaitu tentunya karakteristik anak PAUD sudah panjenengan ketahui semua bahwa anak itu unik, tidak bisa disamakan dengan anak-anak yang lain, mempunyai bakat dan minat yang berbeda-beda. Kemudian profil pelajar Pancasila yang sekarang sudah disosialisasikan baik dari pemerintah, kemudian turun kabupaten, dan IGTKN juga sudah melaksanakan pembahasan kemarin, yaitu tentang kurikulum merdeka, di mana nanti tujuan kita itu mengarah pada profil pelajar Pancasila. Ibu-ibu semua, ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila? Ada 6 ya, betul sekali, ada 6 dimensi. Profil pelajar Pancasila itu pelajar yang memiliki profil ini adalah pelajar yang terbangun utuh ke-6 dimensi pembentuknya. Yang pertama apa Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Pondasi yang paling utama itu kira-kira yang mana Bu? Dimensi yang keberapa? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu pondasi yang utama. Insya Allah jika pondasi yang pertama ini bisa terbentuk dengan baik, insya Allah dimensi-dimensi yang lainnya juga akan mengikuti. Nah, bagaimana caranya agar murid-murid kita itu memiliki profil pelajar Pancasila? Nah, ini tugasnya siapa Ibu? Tugasnya kita sebagai seorang pendidik. Nah, bagaimana peran guru sebagai pendidik untuk mewujudkan budaya positif dan membentuk murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Kan setiap hari kita tugasnya mengajar. Apa saja yang diajarkan Ibu? Yang utama kalau di PAUD itu apa, di TK itu? Apa saja Ibu? Yang paling dasar yang harus kita lakukan untuk kita tumbuhkan pada anak-anak itu yang utama apa? Ya, adab, akhlak yang baik. Itu dilakukan dengan cara apa biasanya?
kegiatan pembiasaan, kemudian kegiatan diinkludkan di kegiatan pembelajaran juga bisa? Bisa. Nah, itu berarti peran kita ini sangat penting ya dalam mewujudkan budaya positif dan membentuk murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Sebelumnya boleh saya bertanya sebentar ya, ibu-ibu di sekolah itu muridnya apakah semuanya itu baik-baik semua? Perilakunya apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini baik? Belum. Nah, itu tentunya tugas kita mengarahkan ya, agar anak-anak itu bisa berperilaku baik sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini. Nah, pada kesempatan ini kita mengenal teori kontrol Dr. William Glasser. Itu ada 6. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Apakah kita bisa mengontrol murid, Bu? Kita kontrol murid kita agar bisa berbuat baik, kemudian berperilaku yang sesuai. Kita yang mengontrol. Masih bingung nih? Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, padahal yang bisa mengontrol diri kita sendiri itu siapa, Bu? Ya, diri kita sendiri. Jadi anak-anak itu yang bisa mengontrol dirinya anak-anak ya, anak-anak itu sendiri. Kita tidak bisa mengontrolnya. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif ini artinya memberikan penguatan-penguatan dengan kata-kata yang positif, ngerti nggih? Maksudnya nggih. Nah, itu bermanfaat apa tidak? Bermanfaat. Tapi manfaatnya itu berjangka panjang atau hanya pas saat itu saja atau hanya berjangka beberapa saat saja kira-kira? Saat itu. Saat itu saja? Berjangka panjang atau bagaimana? Bagaimana Bu Daiko? Jangan bisik-bisik. Ayo, bagaimana? Saat itu. Saat itu. Tapi dengan kita sering memberitahu apabila misalnya anak agak cenderung jahil, nanti dikasih tahu lagi, insya Allah dia akan tertanam juga lama-lama. Ya, bisa disimpan jawaban dari Ibu Tan. Terima kasih. Kemudian yang selanjutnya yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Anak-anak disalahkan, kamu itu salah, ini, kamu itu salah, seharusnya kamu seperti ini. Nanti karakternya kuat apa tidak? Tidak. Karena apa? Karena akan melemah. Malah melemah. Kelihatan kenapa Bu Eko? Kira-kira? Kalau memang itu kritikannya tidak bisa membangun, nanti kan dia akan down. Ya, berarti bisa membuat anak malah down ya, karena disalah-salahkan oleh gurunya atau orang yang lebih dewasa. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kamu harus tetap. Saat makan kamu harus duduk bersila dengan adab yang benar. Ketika berbaris, anak-anak harus diam. Ketika pembelajaran, anak-anak harus fokus, harus tertib. Kita paksa seperti itu tanpa kita tahu apa yang dibutuhkan anak-anak. Berarti ini ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ini benar apa salah, Bu? Salah. Ya, lanjut.
Nah, sekarang apa bedanya antara stimulus respon dengan teori kontrol? Nah, kalau di stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita itu sama. Padahal kebutuhan kita sama apa tidak, Ibu? Tidak. Oh, hari ini misalnya si Bulan pagi tadi belum sarapan. Si Fatimah alhamdulillah sudah sarapan. Keduanya terlihat yang Fatimah tentunya dia kan aktif di sekolahan, semangat gitu ya. Kalau si Bulan masih lemes-lemes. Nah, kita paksa untuk si kedua-duanya itu semangat, padahal kebutuhannya si Bulan belum terpenuhi. Kalau di teori kontrol itu realitas atau kebutuhan kita itu berbeda-beda. Kemudian di stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Kalau di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Apakah pendapat kita itu di satu masalah itu nanti pendapat kita semua itu bisa sama, Ibu? Tidak, tergantung sudut pandang masing-masing ya. Jadi setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi sudut pandang itu berbeda-beda, tidak bisa dipaksa disamakan. Ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi setiap ada anak yang tidak tertib atau melakukan kesalahan, boleh tidak langsung kita salahkan, ya. Tidak boleh, kita harus mencari tahu dulu apa tujuan dia melakukan hal tersebut, sehingga nanti kita bisa membimbing untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda atau saya yang bisa mengontrol diri sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baru. Jadi harus ada pembicaraan terlebih dahulu. Jadi tidak harus memaksa. Misalnya kita anak-anak mengerjakannya yang rapi, yang tertib. Kemudian kalau sudah disusun di mejanya Bu Guru. Nah seperti itu sebelumnya kita belum memberitahu apa alasannya kita harus belajarnya seperti itu gitu. Kita kira anak-anak ini udah apa tidak, tujuannya kenapa mengerjakan harus tertib, harus bagus, harus rapi, kenapa harus langsung disusun ke tempatnya Bu Guru. Seperti itu. Kalau awal-awalnya tidak kita jelaskan dulu maksud dan tujuannya, anak-anak tidak akan mengerti melaksanakan hal itu tujuannya apa. Kemudian model berpikir menang kalah. Yang di teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Jadi kita itu berusaha untuk seimbang, di satu sisi juga mendapat kebaikan atau menang, yang satu juga mendapat kebaikan atau menang. Jadi tidak ada yang menyalahkan, tidak ada yang dirugikan. Selanjutnya yaitu disiplin positif. Makna kata disiplin. Ibu-ibu, disiplin itu apa nggih? Disiplin. Taat aturan. Taat pada aturan, tertib. Kemudian berarti ada peraturan. Kalau ada peraturan biasanya ada apa? Kalau yang melanggar itu mendapat apa biasanya, Bu? Sanksi atau hukuman. Lanjut dulu ini ya. Nah, Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau tidak cakap melakukan
self disiplin, wajiblah penguasa lain atau orang lain itu mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi kalau ada murid-murid yang belum disiplin itu, sebenarnya disiplin itu harus muncul dari motivasi intrinsik. Namun jika tidak bisa atau kepepetnya tidak bisa, kita sebagai guru boleh untuk mendisiplinkan. Jadi ada pengaruh dari luar, itu tergantung dari kondisi anak-anak yang kita hadapi. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, kebajikan atau nilai-nilai kebajikan universal itu nilai-nilai yang baik yang kita yakini. Kemudian 3, motivasi perilaku manusia. Nah, setiap perilaku manusia itu terdorong oleh motivasi. Ibu-ibu tadi rawuh di sekolahan terlambat apa tepat waktu ibu-ibu? Hari ini tadi. Oh, ada yang terlambat. Tepat waktu. Itu Bunda Sinta. Tepat waktu itu jenengan lakukan karena apa alasannya? Satu, disiplin, menjaga Disiplin. kedisiplinan. Belajar kedisiplinan. Absennya harus karena absen. Oh ya, karena absen. Bisa ternyata nggih? Bisa absen. Jadi berangkatnya tepat waktu. Kemudian ada yang terlambat, Bunda. Yang terlambat. Alasannya apa, Bunda? Repotnya apa, harus jelas. Repotnya apa? Oh, Bunda Yuni terlambat karena putranya yang masih bayi rewel. Nah, itu berarti ada permakluman ya. Nah, ibu-ibu, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, berperilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, misalnya, wah lah karena ada absen online jadi aku harus datangnya tepat waktu. Nah, itu kira-kira dari jawaban Bunda Sina tadi itu bukan motivasi yang pertama ya Bunda Sina ya, itu motivasi yang setelah motivasi ingin disiplin ya. Nah, ada orang-orang itu yang berperilaku tertib itu karena merasa takut untuk dihukum. Nah, nanti jangan-jangan karena datanya terlambat nanti ada panggilan dari yang berwenang untuk pembinaan, atau kalau murid-murid kalau takut datang terlambat takut dihukum sama guru. Nah, itu kadang-kadang orang-orang itu berperilaku karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ganti elem atau mendapatkan imbalan. Nah, ada yang seperti ini, Ibu? Ada nggih? Contohnya, kalau murid-murid saja, pun panjenengan. Kalau murid-murid kita mau tertib, nanti bu gurunya ngasih reward. Rewardnya bentuknya apa, Ibu? Pujian bisa, jempol. Ada yang ngasih lebih, misalnya barang-barang tertentu. Oh, kasih bintang. Ada yang ngasih hadiah itu sampai apa ya, diberikan sesuatu yang disukainya, kan ada tidak Ibu? Tidak. Berarti benar nggih, kalau di TK atau di kelompok bermain, karena usia murid-murid kita itu masih usia dini nggih, imbalan atau penghargaan itu memang berpengaruh juga dalam pembentukan karakter anak-anak. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tentunya yang nomor 3 ini adalah motivasi yang paling apa, Bu?
yang paling bagus. Jadi kita itu berperilaku itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Aku ingin jadi guru itu menjadi teladan bagi murid-muridku. Nah, murid-muridku agar datangnya juga tepat waktu, maka aku juga harus tepat waktu. Murid-muridku agar berbicara yang sopan, yang baik, maka aku sebagai guru harus berbicara yang baik dan yang sopan. Gitu. Berarti itu keinginan panjenengan, motivasi dari dalam diri panjenengan untuk berperilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai, bukan karena sesuatu baik hukuman maupun penghargaan. Yang selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kita bisa bertahan hidup dengan makan, minum, kemudian memiliki tempat tinggal. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ibu-ibu pernah melihat ya, pernah mengalami juga tentunya ada murid-murid kita itu yang kalau di sekolahan dia itu caper. Iya Pak tidak Ibu? Ya. Mungkin dia kurang kasih sayang, kurang terpenuhinya kebutuhan rasa diterima, makanya dia caper. Nah, kalau muridnya caper seperti itu, bagaimana kita sebagai guru untuk menyikapinya? Ya kita penuhi kebutuhan dasar dia, yaitu tentang kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kita perhatikan. Di rumah wes kurang kasih sayang, di sekolahan cari-cari perhatian terus gurunya orang gagas. Astagfirullahaladzim, kasihan. Okay. Yang ketiga yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kadang-kadang anak-anak itu kalau jadi pemimpin itu bangga ya Bu ya. Nah bangga itu kita kuatkan, kita beri penghargaan berupa acungan jempol atau kata-kata yang positif agar dia semakin tambah baik lagi. Kemudian kebutuhan untuk kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Nah, di kurikulum merdeka ini kita mengajunya ke sana, yaitu kegiatan-kegiatan anak disiapkan oleh guru itu anak-anak bebas untuk memilih, merdeka. Nah, kalau di sekolahan, apakah kegiatan yang kita siapkan itu hanya monoton sesuai dengan keinginan guru atau bisa memilih sesuai dengan bakat minatnya, ibu-ibu? Bisa memilih sesuai dengan bakat minatnya. Jadi di sekolah itu kita sediakan sebagai fasilitator itu kita sediakan agar anak-anak itu bebas untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Kemudian yang kelima, kebutuhan dasar kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Anak-anak senang bernyanyi, senang dipuji, kemudian senang apa lagi? Kalau anak-anak itu senangnya apa ibu-ibu? Senang bermain. Nah makanya kegiatan di PAUD baik KB dan TK itu kegiatannya tentang bermain, karena dalam bermain mereka itu belajar. Nah insya Allah jika kebutuhan dasar ini terpenuhi, maka dalam menciptakan budaya positif, pembentukan karakter yang baik bagi anak, insya Allah akan mudah kita bentuk. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang dilakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Kemudian tentang yang selanjutnya, keyakinan kelas. Sebelumnya saya mau bertanya dulu ibu-ibu, apakah di sekolah ibu-ibu atau di kelas ibu-ibu itu ada aturan-aturan? Kalau sebelumnya mungkin aturan-aturan bermain yang ibu-ibu sampaikan
sebelum anak-anak belajar atau bermain di kelas itu penjenengan sampaikan apa tidak Ibu? Sampaikan. Nah, kita menyebutnya dengan aturan atau bermain, ya kan? Setiap hari sebelum anak-anak belajar atau melaksanakan kegiatan belajar atau bermain itu kita sampaikan tentang aturan-aturan bermain. Nah, namun kalau aturan nanti cenderungnya malah kalau nggak sesuai dengan aturan nanti akan ada hukuman. Jadi di materi modul ini itu kita ganti atau kita alihkan aturan itu menjadi keyakinan kelas. Nah, sebelumnya saya tanya, aturan bermain itu panjenengan buat sebelumnya ataukah panjenengan buat dengan berdiskusi bersama anak-anak ibu-ibu? Berdiskusi dengan anak-anak berarti sudah betul ya, prosesnya sudah sesuai. Aturan kelas yang sekarang menjadi keyakinan kelas itu kita bentuk dengan melibatkan anak-anak. Jadi jangan sampai kita membuat keyakinan kelas itu tanpa melibatkan anak-anak. Karena apa? Mereka nanti tidak mau dan tidak tahu tujuan dibuatnya aturan itu bagaimana. Terus apa? Mengapa kok dibuat aturan seperti itu? Nah, makanya panjenengan selaku guru perlu mengajak anak-anak berdiskusi untuk membuat kesepakatan atau keyakinan kelas bersama-sama di kelas dan ditulis. Nanti setiap anak boleh menyampaikan pendapatnya. Nah, misalnya sebelum kegiatan tahun pelajaran baru kan anak-anak baru masuk kelas bersama wali kelasnya yang baru, nah ini bisa diterapkan tentang pembentukan keyakinan kelas. Nah, mungkin anak-anak di sekolah itu ibu guru pengen anak-anak itu bisa menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang baik, anak-anak yang solih, anak-anak yang solihah. Nah, itu kira-kira kalau anak-anak yang solihah itu di sekolahan atau di kelas harus bagaimana ya kira-kira ya? Itu kan anak-anak nanti akan satu persatu mungkin akan menyampaikan pendapatnya. Yang sekiranya bisa masuk, boleh panjenengan tulis di papan atau semuanya ditampung dulu, ditulis di papan tulis. Kemudian jika kira-kira anak-anak itu mengungkapkannya masih perlu bimbingan kita, bisa kita bimbing. Dan gurunya pun juga bisa menyampaikan gagasan atau pendapatnya dalam pembentukan keyakinan kelas ini. Di mana keyakinan kelas ini nanti akan menjadi apa ya ibu-ibu? Menjadi tolak ukur anak-anak untuk berperilaku di sekolah maupun di kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu harus bersifat lebih konkret daripada tata tertib yang umum di sekolahan. Jadi bisa menjurus ke misalnya jika berbicara harus yang sopan, kemudian jika bertemu dengan guru itu berjabat tangan dan mengucapkan salam, kan otomatis itu lebih rinci, kan ada maksudnya, lebih konkret dan lebih rinci. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal atau yang umum. Kemudian keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif, kata-katanya positif, tidak ada kata tidak maupun jangan. Jadi menggunakan kata yang dalam bentuk positif. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami anak. Yang kelima, semua warga kelas terlibat dalam pembentukan keyakinan kelas. Dan yang keenam, selalu ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Perlunya ditinjau ini apa ibu-ibu? Karena kondisi anak-anak kita setiap tahun berbeda-beda. Kurikulum yang kita laksanakan juga berbeda-beda. Jadi ini perlu tinjauan dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi kelas.
kelas panjenengan. Kemudian 5 posisi kontrol. Posisi kontrol kita sebagai seorang guru itu ada 5. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Langsung saja lanjut. Posisi penghukum. Wah, kalau posisi penghukum ini terdengarnya ngeri, serem, kata penasihat serem. Bisa berbentuk hukuman baik fisik maupun verbal. Jadi bisa menghukum dalam bentuk fisik maupun dengan verbal atau kata-kata. Kalau insya Allah nih, kalau di TK itu kalau hukuman fisik itu insya Allah tidak ditemukan gitu, karena nggak mungkin kalau guru TK itu anak terlambat terus disuruh lari, itu lari berkeliling halaman atau di lapangan, itu insya Allah tidak ada nggih, tidak ada ini nggih. Nah, anaknya misalnya melakukan kesalahan terus disuruh push up, ada apa tidak? Tidak. Nah, nanti takut malah jadi tidak masuk. Tapi yang ada juga ini bentuk hukuman itu berupa kata-kata dalam bentuk verbal. Kira-kira masih ada apa tidak ya Ibu ya? Semoga tidak. Nah, ketika posisi penghukum ini, kalau penghukumnya berupa kata-kata itu nada suaranya tinggi. Nah, hati-hati Bu. Saya juga hati-hati karena suara saya juga tinggi. Nah, kadang-kadang kita itu tidak sadar nggih. Ya, namanya juga manusia nggih. Tapi insya Allah dengan belajar sedikit demi sedikit, kemudian kita banyak merefleksi diri, insya Allah semakin hari kita akan semakin baik gitu. Nah, ada suaranya tinggi, kemudian bahasa tubuhnya itu matanya melotot, berarti serem gitu nggih. Dan jarinya itu menunjuk. Nah, kamu ini gitu. Itu berarti kalau panjenengan masih seperti itu, berarti panjenengan melaksanakan posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Nah, padahal hasilnya itu ibu-ibu, kemungkinan murid menjadi marah, terus mendendam, jadi agresif, bahkan malah jadi ketakutan dan mentalnya jadi down. Sebaiknya posisi ini kita hindari. Insya Allah bisa nih ibu-ibu? Insya Allah bisa. Yang jadi garis bawah itu yang verbal tadi ya ibu-ibu, karena mungkin kita tidak sadar. Nah, itu suaranya kita nadanya tinggi, kemudian wajah kita terlihat marah, kemudian sambil menunjuk-nunjuk itu. Semoga kita tidak berbuat seperti itu lagi. Mudah-mudahan mudah-mudahan Allah memudahkan langkah kita. Yang kedua yaitu posisi kontrol, pembuat merasa bersalah. Suaranya guru lebih lembut ini, kemudian menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Suaranya lembut, tapi kok negatif, membuat tidak nyaman, kemudian merasa bersalah ataupun rendah diri. Nah, hasilnya itu murid akan merasa bersalah, lebih berbahaya dari penghukum. Karena apa? Emosinya akan tertanam, murid menahan perasaan, bisa saja murid menumpahkan amarahnya atau tiba-tiba meletuslah amarahnya, bisa menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Jadi ini juga perlu kita hindari, membuat merasa bersalah. Meskipun kita ngomongnya dengan lembut, tapi kalau anak-anak merasa tidak nyaman, merasa bersalah, kemudian dia rendah diri, bisa-bisa di kesempatan atau di waktu-waktu berikutnya apa yang dia pendam itu akan meletus, baik marah, menyakiti dirinya sendiri maupun orang lain.
Kemudian yang ketiga, posisi kontrol sebagai seorang teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau bujukan. Jadi kita membujuk atau merayu murid. Nada suaranya ramah, akrab, dan suka bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Dampaknya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Namun jangan salah ibu-ibu, ketika kita mengambil posisi kontrol sebagai seorang teman ini, nanti anak-anak akan menjadi ketergantungan pada guru, pada kita. Bila ada masalah, dia akan mengandalkan guru untuk mengatasinya. Jadi posisi kontrol ini sebenarnya, kalau dulu sebelum saya di CGP itu, saya itu seringnya kalau sama anak-anak itu dianggapnya seperti teman sendiri, berusaha menjadi teman-teman mereka, jadi santai, kemudian sering bercanda, kemudian menjadi keakraban. Itu namun efeknya itu ternyata nanti murid akan menjadi ketergantungan pada guru. Ada contohnya itu ketika mungkin ya, ketika saya tidak masuk atau ada guru yang tidak masuk itu, dia nggak mau kalau sekolah itu nggak sama gurunya itu. Nah itu berarti dia itu ketergantungan pada gurunya. Nah itu efeknya. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Apa Bu bedanya hukuman dan konsekuensi Bu? Hukuman itu mendidik, membuat baik, atau hukuman itu menakutkan atau membuat anak semakin down. Kalau konsekuensi itu seperti apa? Ada yang ingin berpendapat di sini? Kira-kira konsekuensi dan hukuman itu sama apa beda ibu-ibu? Beda. Kalau hukuman itu dari munculnya itu dari satu sisi saja. Misalnya sekolah membuat aturan kemudian hukumannya dari gurunya itu entah apa Tapi kalau konsekuensi itu ada kesepakatan antara guru dan murid. Misalnya Mas Fulan, kenapa tadi terlambat ya? Padahal ibu guru dan teman-teman kemarin sudah membentuk keyakinan kelas. Kalau ada anak-anak yang terlambat bagaimana ya? Nah, misalnya itu Bu langsung menaruh tas dan sepatunya, kemudian izin kepada guru dengan sopan, kemudian menyatakan kenapa tadi terlambat. Jadi menyampaikan alasannya terlambat seperti itu. Itu lebih baik daripada dihukum suruh lari atau suruh push up. Dan berarti antara hukuman dan konsekuensi itu lebih mendidik yang konsekuensi. Nada suaranya datar, bersifat formal. Kemudian hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan setelah melanggar peraturan. Jadi posisi pemantau ini baik apa tidak Ibu untuk kita laksanakan? Baik. Nah, bisa kita melaksanakan posisi kontrol sebagai seorang pemantau. Yang terakhir, yang kelima yaitu posisi kontrol sebagai seorang manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan atas perilakunya, mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya dan orang lain. Kebutuhan dia yang belum terpenuhi apa? Kemudian kira-kira kebutuhan dari orang lain yang ada di kelasnya itu apa? Nah, kita tanyakan dulu kepada anak-anak yang melanggar atau berbuat kesalahan. Kemudian nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid, dan hasilnya murid akan dapat memperbaiki diri dari kesalahannya dan mempertanggungjawabkan tindakannya. Nah, berarti posisi kontrol sebagai seorang manajer ini baik kita lakukan apa tidak Ibu?
baik. Jadi jika ingin menertibkan murid atau membentuk perilaku yang baik bagi murid, kita bisa mengambil posisi kontrol sebagai seorang manajer, yaitu bukannya malah menghukum, tapi kita bantu murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan berusaha untuk membantu menemukan solusinya. Itu insya Allah anak-anak yang ada permasalahan itu akan merasa nyaman. Kemudian insya Allah kedepannya juga mereka bisa bertingkah laku, berperilaku baik sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah dibentuk. Nah, dalam pembentukan disiplin positif di sekolah, kita juga melaksanakan restitusi. Selain juga melaksanakan beberapa posisi kontrol tadi, juga melaksanakan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Langkah-langkah restitusi ini sebenarnya, kalau restitusi itu terkenalnya dengan segitiga restitusi. Jadi bentuknya segitiga itu yang sisi yang pertama itu langkah yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Langkah yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ini contoh kalimatnya yang bisa kita katakan itu, berbuat salah itu tidak apa-apa karena kita itu juga manusia biasa. Bu guru juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, lakukan saja Bu proses restitusi, jangan langsung menyalahkan. Yang pertama tadi prosesnya yaitu menstabilkan identitas dengan apa, kata-kata yang itu yang saya contohkan itu nih. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, panjenengan ketika kegiatan menstabilkan identitas bisa berkata-kata seperti contoh atau yang lainnya sesuai dengan kondisi murid panjenengan dan permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang kedua, proses atau langkah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kata-kata yang bisa kita ucapkan yaitu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kita tanyakan dulu alasan mereka melakukan hal tersebut, kenapa tidak tertib atau kenapa melakukan kesalahan. Nah, tidak langsung menyalahkan tanpa tahu apa ya tujuan murid kita melakukan hal itu, alasannya apa ya. Jadi ini perlu kita tanyakan kepada murid-murid kita. Namun hal itu bisa didapatkan dengan cara yang lebih baik. Misalnya anak-anak itu di dalam kelas lari-larian. Ada apa tidak Ibu pas belajar itu anak-anak di kelas lari-larian? Ada, karena memang anak-anak itu kebutuhan dasarnya untuk pengembangan fisik motoriknya, anak-anak suka lari-lari ya. Nah itu berarti kebutuhan akan kesenangannya itu belum terpenuhi. Makanya kalau di TK atau di PAUD dan di kelompok bermain itu sebelum masuk kelas biasanya ada kegiatan fisik motorik. Nah itu salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan kesenangan anak. Jadi anak-anak pas di kegiatan fisik motorik itu bisa lari-larian, bisa lompat-lompatan, sehingga nanti insya Allah di kelas karena kebutuhannya sudah terpenuhi, nanti di kelas insya Allah bisa lebih tertib. Yang proses yang ketiga yaitu setelah
memvalidasi tindakan yang salah. Itu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah sukses melaksanakan proses 1 dan 2, maka murid akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang diyakini atau dipercaya yang telah menjadi kesepakatan bersama. Kata-kata yang bisa kita sampaikan yaitu apa ya yang sudah menjadi kesepakatan kita di kelas. Nah, kan kemarin sudah sama bu gurunya itu anak-anak sudah diajak membuat atau membentuk keyakinan kelas. Nah, jadi yang terakhir ini kita ingatkan, dulu itu kita sepakat bagaimana ya anak-anak ya kalau di kelas ya. Nah, insya Allah dengan seperti ini anak-anak akan bisa lebih bisa lebih disiplin berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku di sekolah kita. Nah, ibu-ibu, apakah kita dalam membentuk Allahu Akbar, Allahu Akbar. bisa melakukan sendiri, Bu? Tidak. Tapi harus Asyhadu an la ilaha illallah. ya, betul sekali, Bu. Asyhadu an la ilaha illallah. Budaya positif di sekolahan. Kemudian karena apa perilaku Asyhadu itu kan, anna dasarnya Muhammadan awalnya itu hubungannya di keluarga. Jadi orang tua juga harus terlibat dalam pembelajaran. Bisa dengan Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kegiatan parenting itu bisa kita laksanakan. Hayya 'alas shalah. Lebih mudah dalam pembentukan disiplin positif. Hayya 'alas shalah. Berhenti dulu gitu, Bu. Caranya. Baik ibu-ibu, berarti dalam pembentukan budaya positif ini dan pembentukan karakter yang baik bagi anak ini kita tidak bisa sendiri, namun kita harus berkolaborasi dengan kepala, teman sejawat dan bahkan dengan orang tua, wali murid. Karena pembentukan perilaku itu dasarnya yang paling utama adalah di keluarga. Makanya bisa kita laksanakan dalam bentuk kegiatan parenting, mengundang Bapak Ibu wali murid untuk datang ke sekolahan, menselaraskan antara kegiatan-kegiatan yang menjadi program sekolah. Kemudian dengan begitu akan ada sinkronisasi tentang pendampingan atau dalam mendidik anak-anak, sehingga penjenengan lebih mudah nantinya dalam membentuk budaya positif dan membentuk perilaku yang baik, mewujudkan profil pelajar Pancasila untuk murid-murid semua. Ngerti nggih Ibu? Nggih, mudah-mudahan dengan kegiatan berbagi ini banyak manfaatnya yang bisa saya dan panjenengan ambil, dan jika ada kekurangan dari saya mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita dalam menjalankan tugas kita sebagai seorang guru, apalagi seorang pendidik PAUD yang di mana fase pondasi pembentukan karakter generasi bangsa kita. Jadi anak-anak masa depan itu ada di tangan kita saat ini. Oke, mudah-mudahan kita sebagai guru dapat menjalankan tugas dan amanah kita dengan sebaik-baiknya. Ingat, semboyan pendidikan ing ngarsa sumpelodo ing madya mangarsa tuturi handa yani. Kita itu sebagai teladan, sebagai pendukung anak-anak, makanya dari diri kita sendiri kita mulai untuk bisa menjadi orang-orang yang berkepribadian, bertingkah laku yang baik agar menjadi contoh bagi murid-murid kita. Demikian ibu-ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pembawa acara.
Jaya kelahiran ya, Masya Allah, luar biasa sekali. Bunda Eni tadi dengan penyampaiannya, alhamdulillah ya, Gugus Kartini punya bibit yang sangat berbobot ya. Insya Allah nanti teman-teman yang lainnya juga segera mengikuti jejak beliau ya, karena ini adalah termasuk salah satu cara ya, cara atau proses kita bisa menjadi lebih baik, lebih maju, terkhusus bagi ini ya bugur-bugur muda, karena di Gugus Kartini itu banyak sekali yang muda-muda. CGP ini tuh penting ya, penting sekali. Di samping ilmu yang didapat, tadi saya nggak nyangka loh. Jadi umpamanya didadekake narasumber lulus oke ya, kita sudah punya celengan ya, punya celengan nanti kalau apa namanya narasumber itu udah beliau wes oke. Tinggal kita minta materi apa itu beliau nanti insya Allah sudah siap gitu. Nah, di samping itu juga ini kayaknya di sebelah kiri saya juga ini juga banyak sekali alhamdulillah ya, meskipun kita itu anggotanya mungkin paling sedikit ya gurunya, tapi ini udah tambah nih, udah tambahnya. Tapi alhamdulillah dengan sedikit itu mentos ya seperti itu. Monggo untuk yang muda-muda, baik yang sudah BPK maupun yang belum, gitu nggih, itu berkawal, mudah-mudahan bermanfaat ilmunya dan mudah-mudahan Bunda ini lancar nanti. Dan untuk selanjutnya nanti monggo nanti kalau misalnya nanti Bunda ini kok memerlukan ke lembaga penjenengan semuanya nggih di Gugus Kartini bisa dibantu je? Iya. Hari ini Bunda dan anak-anak akan membuat keyakinan kelas apa? Membuat keyakinan kelas nanti akan kita sepakati. Biar apa? Biar anak-anak di sekolahan di kelas belajarnya nyaman, anak-anak belajarnya senang. Nah, Bunda tulis judulnya dulu. Judulnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas. B berapa? B3. B3. Lalu tenang dulu. Keyakinan kelas B3. Yuk, anak-anak kalau di kelas itu harus bagaimana ya? Tertibnya itu seperti apa? Soleh-soleh. Harus soleh-solehan. Mbak Clara, dalam kelas harus duduk rapi satu. Duduk rapi. Stop dulu. Berarti tidak berlari-lari, itu anak-anak harus duduk rapi. Yuk, kalau pas hafalan sama bulan anak harus bagaimana? Mendengarkan dan menirukan. Mendengarkan bunda dan menirukan. Mendengarkan bunda. Terus bunda Mbak Naura sabar. Terus menirukan bunda. Iya betul sekali Mbak Naura. Kalau kesulitan nggak boleh positif, berarti juga nggak boleh bawa mainan yang lain. Itu sudah jadi kesepakatan kita. Berarti apa? Tidak membawa mainan dari rumah. Boleh dicatat. Tidak boleh bawa mainan. Sepakat? Sepakat? Kalau bermain sama temannya harus bagaimana? Baik. Berbagi. Berbagi. Ya, dicatat Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maimunah. Saya sebagai Ketua Gugus Kartini, di mana Ibu Eni Setiawati berada di lingkungan kami. Alhamdulillah dari pengimbasan
yang disampaikan oleh Bu Eni Setiawati bagus sekali, dan saya sangat-sangat bersyukur karena setelah mengikuti CGP itu banyak sekali peningkatannya dan banyak sekali ilmu-ilmu yang didapatkan, apalagi ilmu yang disampaikan di gugus kami itu benar-benar sangat memberikan banyak sekali ilmu-ilmunya, memberikan banyak sekali pencerahan. Mudah-mudahan dari materi yang disampaikan Bu Eni tadi itu bisa dilaksanakan, diimplementasikan oleh guru-guru semuanya, khusus di gugus anak ini. Demikian, mudah-mudahan sukses untuk kegiatan Bu Eni Setiawati di dalam mengikuti kegiatan CGP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Nurika Matasari. Alhamdulillah hari ini telah terlaksana pembahasan oleh teman saya Bu Eni Setiawati, calon guru penggerak angkatan 7, yang tadi sudah melakukan pembahasan materi 1 pendidikan program guru penggerak pada gugus Raden Ajeng Kartini. Alhamdulillah pembahasan hari ini berjalan dengan lancar. Semua materi yang disampaikan dapat memberikan manfaat khususnya bagi saya dan insya Allah untuk kemajuan bagi lembaga kami beserta gugus Kartini. Harapan kedepannya semoga pembahasan seperti hari ini tadi dapat dilaksanakan kembali oleh calon guru penggerak yang diimbaskan kepada rekan-rekan sejawat di lembaga ataupun di gugus. Kedepannya semoga proses pendidikan calon guru penggerak teman saya Bu Eni Setiawati dapat berjalan lancar dan senantiasa ditingkatkan dan akhirnya nanti mendapatkan hasil yang terbaik. Harapan untuk anak didik saya semoga setelah pembahasan hari ini saya bisa menerapkan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Eni. Saya terapkan kepada anak didik saya. Harapannya semoga anak didik saya mempunyai keyakinan yang kuat, mempunyai karakter yang kuat, menjadi anak-anak yang baik, yang didasari dari dalam diri mereka sendiri, sehingga pada saat mereka sudah dewasa, pembiasaan-pembiasaan baik tersebut masih tetap melekat pada mereka.